di dalam kitab Wahyu. Sekarang mari kita menyelidiki Wahyu pasal 17. Kita mengingat bahwa di Wahyu 16 ayat 19 ditulis, dan kota yang besar itu menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa jatuh. Ini berarti bahwa semua kota di seluruh bumi dihancurkan karena akibat gempa bumi. Kita mengingat bahwa gempa bumi itu adalah salah satu dari hukuman yang ada di dalam bukan segel, bukan sangkakala, tetapi cawan dan cawan yang terakhir. Jadi sekarang kita masih membaca mengenai akibat dari cawan yang terakhir. Kota-kota bangsa-bangsa jatuh. Tetapi tidak diceritakan bagaimana nanti keadaan Kuala Lumpur, bagaimana keadaan Jakarta, atau Surabaya, atau Tokyo, atau Medan, atau Delhi. Keadaan kota-kota bangsa-bangsa itu tidak diceritakan. Hanya satu kota yang diceritakan panjang lebar. Dan kota yang diceritakan, keadaan kota yang diceritakan adalah Babel. Pasal 17 ayat 1. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai 7 cawan itu, dan berbicara dengan saya, dengan berkata, mari, aku akan menunjukkan kepadamu hukuman atas pelacur besar itu yang duduk di atas banyak air. Nah, beberapa hal harus diamati di sini. Satu adalah bahwa ini satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai 7 cawan. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang akan kita baca di dalam pasal 17 ini adalah akibat hukuman cawan yang terakhir. Ya. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Ini kelanjutan dari ketujuh hukuman cawan yang adalah kelanjutan dari hukuman sangkakala yang adalah kelanjutan dari hukuman segel. Dia menceritakan hukuman pelacur, tetapi dalam konteks ini, kota-kota bangsa-bangsa jatuh. Ya, nanti jelas di akhir pasal ini, ayat terakhir di pasal ini, nanti dijelaskan bahwa pelacur ini adalah kota Babel. Sepanjang pasal 17, kita berpikir kita membaca mengenai seorang pelacur. Tetapi di akhir pasal 17 dijelaskan bahwa tidak ada pelacur, ada kota. Pelacur itu adalah kiasan untuk kota. Kiasan yang sama dipakai mengenai kota Yerusalem di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21. Kota Tirus juga di Yesaya pasal 23. Israel dikiaskan sebagai pelacur di Yeremia pasal 2 ayat 20. Yerusalem dan Samaria dikiaskan sebagai pelacur di dalam Yehezkiel pasal 23. Dan Nineveh dikiaskan sebagai pelacur di dalam kitab Nahum pasal 3 ayat 4. Jadi, kota dan bangsa dikiaskan sebagai pelacur adalah kiasan yang cukup seringkali muncul di dalam perjanjian lama. Di sini ditulis bahwa pelacur itu duduk di atas banyak air. Nanti ada penjelasan mengenai air itu. Air itu adalah kiasan untuk suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Duduk di atas banyak air rupanya berarti bahwa pelacur ini mempengaruhi segala bangsa. Dia mempunyai pengaruh global. Pasal 17 ayat 2. Dengan dia, raja-raja bumi telah berbuat zina, dan mereka yang diam di bumi telah mabuk dari anggur zinahnya. Ya, memang dia punya pengaruh global. Dia mempengaruhi raja-raja bumi.
Di Yeremia pasal 51 ayat 7, kita membaca, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Ya, jadi kiasan ini, anggur terkait dengan zina dan dipakai di dalam perjanjian lama juga, ini hukuman dan pengaruh yang sangat buruk. Ayat 3. Dan ia membawa aku ke dalam padang gurun dalam roh, dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah yang penuh dengan nama-nama hujat yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Wow. Okay. Nah, di dalam roh, dia dibawa ke padang gurun. Jauh dari keramaian kota, dia dapat melihat keadaan yang sebenarnya mengenai pelacur ini. Tadi di ayat 1, dia duduk di atas banyak air. Di sini dia duduk di atas binatang. Ini binatang ini adalah antikristus. Jelas. Dan duduk di atas binatang ini, rupanya ini berarti bahwa pada titik ini yang diceritakan di ayat 3 ini, binatang ini mendukung pelacur itu. Nanti ada perubahan, tetapi di sini rupanya dia didukung oleh antikristus itu, binatang itu. Tadi dia duduk di atas banyak air, di sini dia duduk di atas binatang. Apa ini bertentangan? Ya, tidak. Di dalam sastra apokaliptik, ini gambar. Dan kita tidak diajak untuk membayangkan seorang pelacur duduk atas binatang merah itu, dan juga kita tidak diajak untuk membayangkan seorang pelacur duduk di atas banyak air. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Ini sastra apokaliptik, ini kiasan. Ada arti di sini. Banyak air nanti dijelaskan sebagai bangsa-bangsa dan suku-suku. Dan binatang ini, apalagi binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk ini binatang yang diceritakan di dalam pasal 13, ya antikristus. Di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 6, memang binatang itu menghujat Allah. Di sini dia juga menghujat Allah. Jelas ini antikristus. Jadi pasal 17 ayat 1 sampai 3 merupakan suatu pendahuluan pada visi pelacur yang sebenarnya adalah kota Babel. Pendahuluan pada visi itu. Dan nanti kita akan melihat penutup dari visi ini. Tetapi sebelum kita melangkah ke penutup, harus dijelaskan. Bauckham mengamati dan menceritakan sesuatu yang sangat menarik dan tepat. Mudah atau tidak mudah, dapat diamati. Coba, ini lebih mudah jika saudara membuka 2 Alkitab. Mungkin satu Alkitab sebelah kiri, satu Alkitab sebelah kanan. Bukalah Alkitab yang pertama, bukalah salah satu Alkitab pada Wahyu pasal 17 ayat 1. Bukalah yang lain pada Wahyu pasal 21 ayat 9. Ini mempermudahkan pengamatan yang diceritakan oleh Bauckham. Ya, jadi mari, jelas ini pasal 17 ayat 1, 2, 3 adalah pembukaan visi mengenai pelacur yang adalah Babel. Nanti pasal 21 ayat 9 ada, sudah lihat itu? Itu merupakan pendahuluan, pembukaan pada visi pengantin. Pendahuluan pada visi Yerusalem baru. Ya, jadi mari kita mengamati bersama-sama pengulangan kata dan anak kalimat frasa
yang ada juga di pembukaan penglihatan pelacur, yang ada juga di pembukaan penglihatan pengantin. Oke, pasal 17 ayat 1. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai 7 cawan itu dan berbicara dengan aku dengan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu hukuman atas pelacur besar itu yang duduk di atas banyak air." Bandingkan itu dengan ya, pasal 21 ayat 9. Dan datanglah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai 7 cawan itu yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu, dan berbicara dengan aku dengan berkata, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu perempuan itu mempelai anak domba." Saudara melihat banyak kata dan frasa diulangi sama juga di pendahuluan pelacur, di pendahuluan pengantin sama, dan masih ada pasal 17 ayat 3. Dan ia membawa aku ke dalam padang gurun dalam roh. Dan aku melihat seorang wanita duduk di atas binatang merah. Terus bandingkan itu dengan pasal 21 ayat 10. Dan ia membawa aku dalam roh pada sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia memperlihatkan kepadaku kota yang besar itu, yang kudus itu, Yerusalem dan sebagainya. Oh ya, banyak kata ini sama. Dan ia membawa aku, dan ia membawa aku dalam roh, dalam roh. Ya, ini tidak kebetulan saja, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Penulis, pengarang, Yohanes adalah penulis, tetapi Tuhan Yesus adalah pengarang. Pengarang menyusun dua visi ini, pembukaan dua visi ini dengan sengaja ada banyak yang diulangi untuk, ya, nanti kita melihat mengapa ada pengulangan ini. Tetapi itu baru pembukaan atau pendahuluan pada dua visi itu. Mari kita juga melihat penutup dari dua visi ini. Jadi di dua Alkitab, satu yang di situ ada penutup penglihatan pelacur, bukalah Alkitab itu pada pasal 19 ayat 9, dan ada penutup penglihatan pengantin, bukalah Alkitab itu pada pasal 22 ayat 6. Oke, siap? Baik. Ini penutup kedua penglihatan. Pasal 19 ayat 9. Dan ia berkata kepadaku, tulislah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba. Dan ia berkata kepadaku, inilah kata-kata yang benar dari Allah. Terus di pasal 22 penutup pada penglihatan pengantin, dan ia berkata kepadaku, kata-kata ini setia dan benar. Ya, jadi yang diulangi, dan ia berkataku, inilah kata-kata yang benar. Itu diulangi, ada di dua penutup itu. Terus di 19 ayat 10 penutup penglihatan pelacur, pasal 19 ayat 10, dan aku jatuh tersungkur di depan kaki-kakinya untuk menyembah dia, dan dia berkata kepadaku, awas, jangan melakukan itu. Aku adalah hamba besertamu dan saudara-saudaramu yang mempunyai kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Itu penutup dari penglihatan pelacur. Nah, sekarang penutup penglihatan pengantin, pasal 22 ayat 8. Dan aku, Yohanes, adalah yang mendengar dan melihat hal-hal itu. Dan ketika aku mendengar dan melihat, aku jatuh tersungkur untuk menyembah di depan kaki malaikat. Dan pasal 22 ayat 9. Dan dia berkata kepadaku, awas jangan melakukan itu. Aku adalah hamba besertamu dan saudara-saudaramu, nabi-nabi dan mereka yang mentaati kata-kata kitab ini. Sembahlah Allah. Banyak yang sama di penutup penglihatan pelacur dan penutup penglihatan pengantin.
Saya, dan mungkin saudara juga membaca kitab Wahyu, saya bingung, mengapa Yohanes seperti berdosa ini mau menyembah malaikat? Oh, ini sangat aneh. Dan kita membaca terus, dua kali Yohanes mau menyembah malaikat. Mengapa? Wah, saya terus terang, saya masih tidak paham mengapa dia menyembah malaikat. Tetapi bahwa dia menyembah malaikat dua kali sangat menyatakan bahwa ada dua visi di sini. Visi yang pertama, visi mengenai pelacur. Jahat, buruk. Visi yang kedua mengenai pengantin. Wah. Oh, tetapi visi yang pertama ini, pelacur, sebenarnya bukan visi mengenai pelacur, tetapi visi mengenai kota yang jahat itu, Babel. Dan visi yang kedua, visi mengenai pengantin, sebenarnya bukan visi mengenai pengantin, tetapi visi mengenai kota Yerusalem baru. Wah, jadi mengapa ada dua visi ini yang sangat sejajar, tetapi sangat juga berlawanan, sangat kontras, sangat berbeda. Hitam dan putih, ya, buruk dan kudus. Mengapa? Oke. Nah, dalam pelajaran Alkitab kita harus membedakan. Tadi sampai sekarang saya membahas, saya menunjukkan, dan dari Baukem menolong saya di sini, kita membahas pengamatan. Ini nyata di kitab. Setiap orang dapat. Ini katanya, oh sama aja. Ini, dan ia membawa aku, dan ia membawa aku. Sembahlah Allah. Ya, nyata. Itu pengamatan. Tidak dapat disangkali. Tetapi dari pengamatan, kita mau melangkah sekarang ke penafsiran. Mengapa ada dua visi ini yang sangat sejajar, tetapi juga sangat berlawanan? Mengapa? Di sini kita menginjak ke tafsiran, dan ini lebih sulit. Tafsiran saya, dan saya kira ini kuat, adalah dua visi ini dicatat sebagai tantangan. Menantang. Pilihlah. Kamu mau memilih yang buruk, ataukah kamu akan memilih yang kudus? Lihatlah akhir dari kota ini dimusnahkan. Lihatlah akhir dari kota ini. Tidak ada akhir, kekal untuk selama-lamanya ada Yerusalem baru. Pilihlah. Di manakah saudara rindu? Apakah saudara rindu kenikmatan yang ada di kota Babel? Ya, banyak nikmat di situ. Banyak kekayaan dan sebagainya. Oh ya, itulah kerinduan hati saudara. Kamu di situ. Ataukah saudara merindukan kekudusan yang ada di Yerusalem baru? Itulah hati saudara, jika itu kerinduan saudara. Ya, dan dua visi ini dicatat dengan demikian untuk menantang, seolah-olah tidak ditulis langsung, tetapi seolah-olah ada tantangan. Pilihlah. Kamu mengatur kehidupan untuk berhasil di kota yang buruk ini, kota yang jahat ini, ataukah kamu mengatur kehidupanmu supaya berhasil di kota yang kudus ini? Pilihlah. Dan jelas pilihan yang diharapkan oleh firman Tuhan dan pilihan yang benar adalah Yerusalem baru, pengantin. Dan saudara ditipu, saudara dirugikan jika saudara memilih
kota Babel dengan segala nikmat duniawi, hawa nafsu, dan kekayaan yang ada di kota Babel itu. Wahyu pasal 17 ayat 4. Dan wanita itu berpakaian ungu dan merah. Ia dihiasi dengan emas dan dengan permata dan dengan mutiara. Ia mempunyai piala emas di dalam tangannya, penuh dengan kekejian dan kotornya zinahnya. Ya, semula cerita mengenai penjelasan mengenai wanita itu, oh, bagus ini, ungu, merah, emas, permata, mutiara, piala emas. Oh, tetapi akhirnya kita disadarkan bahwa piala emas yang di tangannya penuh dengan kekejian dan kotornya zinahnya. Pembaca pertama, pendengar yang pertama di jemaat Tiatira dan jemaat Pergamus ada yang berzina. Apakah mereka mendengar ini disadarkan bahwa zina itu harus ditinggalkan? Zina itu keji dan kotor. Ya, diharapkan. Dan para pembaca pada masa kini yang membaca mengenai wanita ini, pelacur ini, dan kegiatan ini, dan sifatnya. Para pembaca masa kini yang terlibat dalam zina, yang berzina, juga diharapkan supaya sadar akan kekejiannya dan kotornya zina seperti itu. Ya, dia pelacur ini berpakaian ungu. Ungu sekali lagi, ungu ini bagi kita sekali lagi, ya ungu itu salah satu warna. Tetapi di Kekaisaran Romawi, ungu itu luar biasa. Dan sepanjang sejarah sebelum zaman modern, ungu itu istimewa. Ungu itu diambil dari karang dekat kota Tirus. Satu catatan di sejarah berkata bahwa 10.000 karang itu harus dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan zat warna cukup untuk satu bagian tipis dari pakaian Romawi itu yang akan dikasih zat warna ungu itu. Ada catatan bahwa pada zaman Diocletian, ya, yang kira-kira 200 tahun sesudah kitab Wahyu, ya, ada satu potongan kain yang sudah diwarnai dengan ungu ini, harganya 50.000 denarius. 50.000 denarius. Ya, berapa nilai denarius pada masa itu? Ya, tidak dapat dipastikan dengan pasti, tidak dapat dipastikan. Tetapi kira-kira 1 denarius adalah upah harian 1 hari. Tetapi satu potongan kain, karena sudah dicelup, karena sudah diwarnai dengan zat warna ungu, harganya 50.000 denarius. Ya, dan wanita ini, pelacur ini, dia berpakaian ungu dan merah. Ini sangat, ini mungkin lebih dari emas yang dia punya, lebih dari mutiara yang dia punya. Ini mengesankan, ini membawa kesan kekayaan yang ekstrim bagi pembaca pada masa itu. Ya, pakaian pelacur ini jauh berbeda dari pakaian pengantin anak domba. Menurut pasal 19 ayat 8, pengantin berpakaian lenan halus yang berkilauan dan murni. Jauh berbeda. Dengan sengaja jauh berbeda dan dinyatakan, dicatat jauh berbeda. Ayat 5. Dan pada dahinya ditulis nama rahasia Babel yang besar,
ibu dari segala pelacur dan kekejian bumi. Nah, istilah rahasia ini, misterian, sekali lagi, menceritakan sesuatu yang tidak dapat dipahami kecuali diilhamkan oleh, dalam kasus ini, oleh Allah. Dalam kasus ini, ya, firman Allah. Ya, kita mengetahui nama rahasia itu, tetapi tidak nyata pada mereka yang mabuk dengan pelacur itu. Pada bando pelacur di Roma ditulis nama mereka. Ya, pada dahi pelacur ini ditulis namanya. Ayat 6. Dan aku melihat wanita itu mabuk dari darah orang kudus, dari darah saksi-saksi Yesus. Dan melihat dia, aku heran, suatu keajaiban besar. Kita membaca di dalam Yesaya pasal 49 ayat 26, Tuhan berkata, dan aku akan memaksa penindasanmu supaya makan dari daging mereka sendiri, dan seperti dengan anggur mereka akan mabuk dengan darah mereka sendiri. Kiasan mabuk dengan darah dipakai di dalam Yesaya, dan menurut Mounce, kiasan ini juga muncul di dalam sastra Romawi. Sama seperti seorang pemabuk tidak merasa puas dengan minuman ini dan mau minum lagi. Demikian juga pelacur ini mau mencurahkan darah orang percaya yang setia dan tidak puas, mau mencurahkan darah lagi. Ada di dalam hiasan pelacur ini dan visi ini materialisme, zina, dan juga penindasan terhadap orang percaya yang setia. Demikian, Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6, dalam ayat yang berikut, malaikat memberi penjelasan.